Begitu membuka pintu, Linda langsung bersandar di pelukan Jason. Jadi dia sama sekali tidak menyadari Nicole yang berdiri di sebelah jendela. Keberadaannya tidak menarik. Namun jika dilihat dengan seksama, maka itu akan berubah. Linda melihat Jason pun memeluknya. "Oh, sayangku Jason." Jason pun menggunakan tangan menahan dahinya. Menahannya mendekat. Linda melihat rencananya gagal pun dengan tidak senang memuncungkan bibir. "Belakangan ini kamu sedang sibuk apa? Mengapa tidak mencariku bermain? Dulu saat diranjang kamu tidak seperti ini." Linda melihat Jason berkata dengan tampilan wanita kaya. Jason yang mendengar itu pun mengeluarkan keringat. Wanita ini sedang mengatakan apa? Dia merasa canggung dan melihat Nicole yang berada di sudut ruangan. Nicole pun menatap Jason, menaikkan alis. Dia pun tersenyum. Orang barat sangat bebas, dia juga tahu. Tapi wanita ini benar-benar hebat. Dia sama sekali tidak sebanding. Linda pun menyadari ditatap oleh Nicole. Dengan cepat dia pun melihat Nicole yang ada di sudut ruangan. Seketika dia merasa terkejut. Mengapa ada orang yang begitu cantik? Dia pria atau wanita? Ada pasangankah? Pertanyaan di hatinya seketika meledak. "Kenapa kamu menguping pembicaraan kami?" Kelihatannya Linda tidak melupakan yang dia katakan tadi. Nicole pun berdiri berkata, "Kalian teruskan, aku pergi dulu." Dia dengan setelan putihnya, rambut hitam dan terlihat sangat cantik. Linda tidak pernah melihat orang sekeren dia. Melihat Jason terhadapnya membuatnya merasa tersaingi. Wanita di sekitar Jason sangat banyak. Namun Linda sebagai orang yang terkenal juga tidak menganggap wanita-wanita itu. Dia juga pernah melihat foto Jason berciuman dengan orang lain. Namun pertama kali melihat wanita ini membuat Linda merasa tersaingi. "Siapa kamu?" Linda melihat Nicole berkata dengan nada yang sangat sombong. Nicole pun tersenyum dengan lembut berkata, "Pacar Jason." Dia sengaja mempermainkan, lalu berjalan keluar membuat orang marah. Jason terdiam melihat Linda yang marah. Dia pun buru-buru menenangkannya. Bagaimanapun Linda adalah calon istri yang dipersiapkan keluarganya. Mengenai Nicole, walaupun dia ada pemikiran lain, namun ada sesuatu yang tidak boleh disentuh. Dia bukanlah orang yang gegabah karena percintaan. Nicole sama sekali tidak khawatir dia sedang dikurung. Bagaimanapun, semua hal sudah dia urus dengan baik. Ini adalah hal yang bisa dia lakukan untuk Jenny. Nicole melihat sejenak jam di dinding. Masih ada waktu seminggu. Waktu yang dia janjikan pada keluarga sudah sampai. Sepasang mata menutup mata. Ada cairan hangat di tangannya. Saat itu dia harus sudah mengatakan selamat tinggal. Dion melihat sejenak tanggal di ponsel. Masih ada 3 hari. Dia akan membuat perubahan besar pada keluarga Jenny. Memikirkan siang ini dia akan membawa Cindy keluar untuk jalan-jalan. Sudah sampai hampir jam 11. Dion pun menelpon mengatakan siang hari akan keluar makan di luar. Cindy pun hanya mengiyakan dengan dingin, tidak berkata apapun lagi. Dion pun menyadari mood Cindy sangat tidak bagus. Dia pun berpikir apakah alasannya karena dia selalu sibuk, menjanjikan untuk jalan-jalan namun tidak begitu sering membawanya keluar. Dion pun tidak berpikir lagi, memikirkan siang ini membawa Cindy pergi jalan-jalan. Karena ingin keluar jalan-jalan, Cindy berpakaian dengan simpel dan sedikit kasual. Saat ini perut Cindy masih belum menonjol. Kelihatan seperti anak kuliah. Dion pun mengganti bajunya.
Mereka berdua berdiri bersama, terlihat sangat cocok. Aku ingin makan makanan Chinese food. Cindy tidak terbiasa makanan barat. Dion pun tersenyum menganggukkan kepala. Aku akan membawamu ke restoran yang enak dan sering aku kunjungi saat kuliah. Makanan Chinese di sana sangat enak. Cindy menganggukkan kepala. Sepanjang jalan, Dion memperkenalkan tempat di New York dan kegiatan selanjutnya. Cindy menganggukkan kepala. Dengan cepat mereka telah sampai di restoran. Dion pun memesan makanan yang disukai Cindy. Bos restoran kelihatannya sangat kenal dengan Dion. Dengan antusias menyapa. "Bawa pacar datang makan ya?" Dion pun tersenyum menjawab. "Iya, sudah lama tidak datang ke Amerika. Kali ini datang langsung ke sini. Saya sangat merindukan makanan di sini." "Hahaha, saya paling suka mendengar kamu mengatakan ini. Tunggu ya, makanan akan segera tiba." Kakek itu terlihat begitu baik. Restoran ini tidaklah besar. Orang yang datang juga adalah orang Cina. Jadi melihat ada yang masuk, ia pun pasti menyadarinya. "Paman Budi, lama tidak bertemu." Terdengar suara seorang wanita. Suara ini tidak asing. Dion dan Cindy pun mengangkat kepala dan melihat Jenny yang ada di depan pintu. Dia masih terlihat begitu cantik. Namun kelihatannya belakangan ini dia terlalu lelah. Bos melihat Jenny pun tertawa berkata, "Begitu kebetulan hari ini Dion juga datang." Jenny terlihat terkejut. Begitu kebetulan. Jika hari ini dia datang hanya karena dia menyadari barang yang ditinggalkan Nico, makanya dia datang ke tempat ini untuk mencarinya. Melihat mereka berdua memakai baju kasual, seperti ingin keluar jalan-jalan. Sepertinya hari ini kebetulan. Dion yang melihat tatapan Jenny pun tahu jika tidak ada yang mengikutinya. Beberapa hari ini hanyalah bertemu karena kebetulan. Dia tahu kalau Jenny tidak suka makanan Chinese. Dulu dia menemaninya makan di sini. Setiap kali dia hanya makan sedikit. Suasana di antara mereka bertiga pun canggung. Paman Budi tidak merasakannya. Dia pun mempersilahkan Jenny duduk di sebelah meja Cindy dan Dion, dan berkata, "Kamu dan Jenny dulu bukannya selalu datang bersama? Saya rasa kalian sudah lama tidak bertemu. Kebetulan kalian bisa kangen-kangenan." "Terima kasih Paman Budi. Saya pesan seperti biasa." Jenny pun berterima kasih pada Paman Budi. Cindy pun dengan cepat menangkap ucapan paman bahwa mereka dulu sering datang bersama. Dia pun mengerutkan dahi. Sekarang, dia kelihatan seperti orang ketiga. Atau mungkin memang begitu. Dion melihat Jenny duduk pun karena sopan santun. Dia tidak mungkin mengusir orang. Melihat Cindy, dia pun mengerutkan dahi. Berpikir, Dion tidak ingin bertemu dengan Jenny. "Kenapa? Kakak kelas kamu tidak memperkenalkannya padaku?" Jenny berkata. Dion belum sempat berkata, Jenny berkata, "Aku tahu ini adalah wanita cantikmu saat di Indonesia." Kenapa kedengarannya sangat menyakiti? Wanita cantik, bukan pacar ataupun yang lain. Kedengarannya seperti hanya memainkan orang.